memuji muliakan nama Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih Engkau sudah kumpulkan kami sore hari ini di rumah-Mu. Sekarang kami mau memuliakan, memuji nama-Mu yang terbesar Tuhan. Engkau yang hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita mau sama-sama memuji muliakan Tuhan. Amin. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji namanya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. hanya dengan Tuhan kita akan dibawa dari kemuliaan sampai kemuliaan yang lainnya. Amin. Kita mau sama-sama percaya dan nyatakan bersama. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya. sama muliakan Dia lebih lagi karena sungguh nyata kasih-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, namun Kau yang terindah.
hatiku hanyalah untukmu. Di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, dengan darahmu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasihmu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Segenap hatiku hanyalah untukmu. Lebih menyorakkan lagi pujian kita buat Tuhan. Kita mau berikan segenap hati kita untuk memuji namanya, memuliakan Raja yang terbesar di surga dan dunia. Amin. Sebab Dialah sumber kekuatan kita, dan biarlah kita bermazmur buat namanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Yesus, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Setiamu Tuhan tak pernah luput dari kehidupan kami.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Segala kemuliaan buat namanya Tuhan. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Super Youth. Hai. Oke. Oh, boleh dinyalain nggak lampu nih? Gelap nih. Tolong Andra. Oke, long time no see guys. Oke, aku mau nyapa sekali lagi deh. Oke, Shalom Super Youth. Oke. Seneng guys bisa ketemu kalian lagi di ibadah Super Youth minggu ini. Dan aku rasa sepertinya sudah sangat lama tidak berdiri di sini. Oke. Ya, seperti biasa ya teman-teman, aku di sini mau bacain pengumuman seperti biasanya. Oke, langsung aja. Yang pertama, yang enggak ada yang ulang tahun kok minggu ini? Iya enggak ada. Oke, langsung aja ya teman-teman. Seperti yang biasanya dibacakan. Kita di Super Youth ada yang namanya kelompok-kelompok kecil di mana kita nanti bisa sharing dan kita bisa bertumbuh bersama. Nah, kelompok itu namanya iCare teman-teman. Nah, di Super Youth sekarang kita punya 1, 2, 3, 4, 6. 6 iCare aktif teman-teman. Yang pertama ada iCare Sabtu setiap hari Rabu jam Selasa, lupa. Udah ganti hari ya? Lupa. Setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Terus ada iCare Promed. iCare Promed hari Rabu 7:30 di gereja dan juga iCare for You. iCare for You hari Rabu juga jam 7 di gereja. Terus ada iCare lagi teman-teman, 3 lagi. Yang pertama iCare UU. iCare UU. Terus ada iCare Holiday dan iCare Azarel, di mana ketiga iCare ini diadakan setiap setelah ibadah youth 2 minggu sekali. Betul? Betul. Oke, asik. Next, seperti biasa kegiatan rutin mingguan kita. Jadi kita nggak cuma ibadah doang di hari Sabtu, tapi kita ada kegiatan yang namanya doa revival. Setiap hari Kamis jam 7 malam, di mana di kegiatan ini sama-sama kita berkumpul, kita bersekutu dan kita worship sama-sama, kita berdoa bersama-sama, kita bisa saling sharing juga di doa revival. Jadi yang gak sabar hari Sabtu, tapi kepengenlah berkumpul sama teman-teman Super Youth, pengen sama-sama kita worship, sama-sama kita cerita, sharing-sharing, bisa datang di doa revival. Next. Nah, aku mau ngingetin lagi, terutama buat teman-teman yang belum mengisi form data, bisa nanti ke share di belakang untuk melengkapi data-datanya untuk diupdate di web kita teman-teman. Next. Dan aku mau mengingatkan juga buat teman-teman yang sudah mendaftar ke retret akbar gereja kita yang acaranya tahun depan. Kita seperti yang sebelumnya udah dijelaskan, sistem pembayarannya bisa dicicil dan aku mau ngingetin buat teman-teman yang udah mendaftar bisa ngelanjutin pembayarannya yang kemarin belum lengkap ya teman-teman. Oke, next yaitu kita mau masuk ke persembahan. Oke, aku sekarang mau minta teman-teman semua buat
mempersiapkan persembahannya. Dan sebelum kita memberikan persembahan itu kepada Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami sungguh berterima kasih buat berkat melimpah yang Kau telah berikan dan Kau telah curahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersenang hati Tuhan, sungguh kami sukacita atas apa yang telah Engkau berikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sebagai bentuk ucapan terima kasih dan ucapan syukur kami Tuhan, kami memberikan sebagian dari apa yang Kau telah berikan kepada kami untuk diberikan kembali kepada Engkau Tuhan untuk memperlebar kerajaan-Mu dan semakin mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau berkati persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. See you. Malam hari ini, sebelum kita mau masuk dalam penyembahan, aku ingin teman-teman untuk diam dan merenungi apa yang ada di hati kita masing-masing sore hari ini. Kita mau berikan waktu dan sepenuh hati kita buat Tuhan. Kita mau sama-sama melepas kesibukan kita. Kita mau sama-sama melepas kecemasan kita. Mungkin saat ini kita datang dengan hati yang berat. Dengan fisik yang lelah. Mungkin kita datang dengan marah, mungkin kita datang dengan hati yang sedih. Mungkin kita datang dengan hati yang kecewa. Tapi di saat yang teduh ini, kita sama-sama berkumpul di rumah ini untuk memberikan segala hati, semua waktu kita untuk Tuhan. Di waktu ini kita mau sama-sama fokus untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bukan fokus dengan masalah apa yang kita hadapi, dengan pergumulan berat yang kita alami, dengan kesibukan yang sedang kita jalani setiap hari. Kita sama-sama mau lepas bersama-sama. Di tempat ini, di tempat kita duduk, tempat kita berdiri, dimanapun kita berada. Aku mau kita sama-sama ingat, kalau tujuan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Mau saat senang, mau saat sedih, mau saat lelah, mau saat menang maupun kalah. Kita harus tetap tunduk dan diam. Dan ingat, kalau segala perkara bisa terjadi hanya karena kemuliaan Tuhan saja.
kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan kau melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sama berikan hati kita lebih lagi buat Tuhan malam hari ini. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Ada dalam hadiratmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu.
rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan
sukacita Kau hadir, dalam kesesakan Kau pun hadir. You never let us alone. You never let us alone, Jesus. You're the strength, God. You're the strength. Glory to your name. Glory to your name. Biarlah seruan kami memuji nama-Mu. Kami tahu kami tak sendiri, Tuhan. You walk with us, God. Kami mau bertemu dengan Engkau, Tuhan, malam hari ini. Kami mau sungguh bertemu dengan Engkau, Tuhan. Kau mau berikan hati kami lebih lagi, Tuhan. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Enough, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Not for a minute, was for a second. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Not for a minute, was for a second. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit.
Tuhan. Kami tahu Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Kami sungguh percaya dan segala rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau taat Tuhan atas setiap rencana-Mu dalam hidup kami. Kami mau setia Tuhan dengan setiap perkara yang Kau berikan dalam hidup kami. Biarlah Engkau saja menuntun kehidupan kami Tuhan. Biarlah Engkau terus menjadi terang dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami bertumbuh dalam-Mu Tuhan. Biarkan kami sungguh mengalami kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau untuk dibentuk, terus dibentuk oleh-Mu Tuhan. Berikan kami hati untuk percaya. Berikan kami hati untuk taat, untuk melaksanakan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau melaksanakan perintah-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Engkau berikan buat kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom teman-teman. Oke. Ya, malam hari ini aku mau bicara tentang, ya, bisa ditampilkan PPT-nya? Oke. Teman-teman tahu gak arti kata dari tailor made? Mungkin ini deh, teman-teman pernah nyoba ini bikin dress dari nol. Jadi nggak beli gitu, tapi kita mungkin beli kainnya, dibawa ke penjahit. Pernah nggak? Mungkin nih buat yang belum pernah lihat cosplayer nggak? Cosplayer bikin kostum gitu. Ya. Itu ya teman-teman arti dari tailor made ya. Tailor made itu jadi baju yang dibuatnya itu khusus spesial gitu kan buat orang yang mau buat orang yang mau pakai gitu kan. Nah, teman-teman kenapa aku mau bicara soal tailor made deh. Karena seperti kain gitu kan yang dicoret-coret, dipotong, dijahit. Desainernya itu punya rencana yang bagus buat kain itu gitu kan, supaya jadi baju yang indah. Nah, begitu juga kehidupan kita teman-teman. Tuhan itu punya rencana yang khusus buat kita. Yuk kita baca dulu di Yesaya 64 ayat 8. Yuk kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami
sekalian. Amin. Jadi jelas ya teman-teman di sini bahwa hidup kita ini jadi bahan dasar dari karya Tuhan ya. Kita coba lihat dulu nih tahapan mendesain baju ya. Next. Nah, buat yang tahu cosplay. Tahapannya mendesain baju itu pertama pasti kita bikin desainnya ya, gambar-gambar gitu kan di atas kertas. Terus menandai bagian dari kain yang mau dipotong gitu kan. Kemudian ya setelah itu kainnya dipotong, dijahit dengan potongan kain yang lainnya, kemudian dihias. Oke, kita bahas dulu yang pertama mendesain. Next. Ya, membuat desain. Kita malam hari ini kita mau belajar dari kisahnya Yusuf ya teman-teman. Kita coba buka di Kejadian 37 ayat 5-9. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang ku mimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi tampak pula matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah aku. Oke ya teman-teman, di sini ini didesain ini adalah awal dari prosesnya Tuhan dalam hidup kita. Ya, mungkin teman-teman pernah menerima janji apa gitu kan dari Tuhan. Contohnya seperti Yusuf ini ya, dia menerima janji dari Tuhan, dia akan jadi pemimpin atas keluarganya. Nah, mungkin teman-teman sendiri kayak pernah dijanjiin sesuatu gitu kan sama Tuhan. Mungkin teman-teman akan jadi siswa yang berprestasi, anak favorit papa, atau mungkin teman-teman yang udah kerja sukses di pekerjaannya. Ya, janji ini yang pertama, proses pertama dari Tuhan membentuk kita ya, hidup kita. Kemudian selanjutnya teman-teman, tahap ini kita mulai gak enak ya. Kita masuk ke tahap dicoret. Next. Ya, dicoret. Kita mau baca di Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar talang.
dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Mari kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena dia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengar perkataan itu. Ketika ada saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Di antara proses Tuhan ya teman-teman, di sini kita mulai gak enak ya. Mungkin di sini tuh harga diri kita mulai dicoret-coret gitu kan. Mungkin orang-orang sudah mulai menghina kita. Terus kalau misalkan kita ketemu, kita berkunjung ke komunitas lain, ternyata mereka juga punya anggapan yang sama dengan kita gitu kan. Ternyata mereka dengar dari teman-teman kita dulu gitu kan. Oh, kita orangnya kayak gini gitu kan. Kita dianggap orang yang jelek. Nah, sama ini kayak Yusuf teman-teman. Di sini dia mulai menerima proses Tuhan, yaitu dicoret. Dicoret apanya teman-teman? Di sini dia dicoret dari kakak. Dicoret dari kakak kan, diusir sama saudara-saudaranya. Dia juga dicoret harga dirinya dari yang awalnya anak orang kaya sekarang jadi budak ya kan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman, ini proses yang paling gak enak ya. Ini proses paling gak enak yaitu dipotong. Next. Ya. Di sini aku mau ambil dari Kejadian 39 ayat 1 dari kisahnya Yusuf lagi ya. Next. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Lompat ke Kejadian 39 ayat 19 sampai 20. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Nah, makin berat lagi penderitaannya Yusuf. Harga dirinya dia sudah tercoret gitu kan. Dia statusnya dari yang awalnya jadi anak orang kaya, sekarang jadi budak gitu kan. Terus udah jadi budak, dia dituduh yang enggak gitu kan. Dan dia kehilangan kebebasannya. Dipotong di sini teman-teman, yang aku maksud yaitu ya. Dalam prosesnya Tuhan, mungkin kita bisa kehilangan sesuatu. Mungkin kehilangan teman, kehilangan anggota keluarga kita. Entah dalam arti anggota keluarga kita meninggal atau mungkin kayak ya nggak ada komunikasi sama sekali gitu ya. Ada terus di rumah gitu tapi nggak pernah ngobrol, kehilangan sesuatu gitu. Atau mungkin ya seperti Yusuf ini kehilangan kebebasannya. Kita dalam prosesnya Tuhan kita merasa dikekang gitu kan. Nah, tapi teman-teman, tahap selanjutnya ini ya,
setelah kita mungkin nggak kayak harga diri kita tercoret, nama kita udah nggak bagus di depan orang lain, kita kehilangan orang-orang terdekat kita mungkin kehilangan harta. Nah, proses ini juga sama menyakitkannya, tapi di sini kita baru bisa berharap ya teman-teman, yaitu proses selanjutnya dijahit. Nah, kita tahu ya teman-teman kalau baju itu sudah mulai dijahit, biasanya mulai kelihatan bentuknya ya kan. Ya, oh mungkin ini bagian dari roknya, mungkin kalau jas ya kayak oh ini mungkin ya ini baru kelihatan kayak ini bagian lengannya, bagian yang menutup dada gitu kan. Di sini aku ambil dari Kejadian 40 ayat 5 sampai 23, lanjut ke 41 lanjut ke Kejadian 41 ayat 9 sampai 14. Agak panjang ya. Pada satu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir. Yang ditahan di penjara itu masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu. Mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kemudian juru minuman itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Katanya, dalam mimpiku itu tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu ada 3 carangnya. Dan baru saja pohon itu bertunas. Bunganya sudah keluar dan dahan-dahannya penuh buah anggur yang ramun. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu ku ambil, ku peras ke dalam piala Firaun. Kemudian ku sampaikan piala itu ke tangan Firaun. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu. Dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala. Ketika engkau menjadi juru minumannya. Tapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti, tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Setelah dilihat oleh kepala juru roti betapa baik arti mimpi itu, berkatalah ia kepadanya, aku pun juga bermimpi juga. Tampaklah aku menjunjung 3 bakul berisi penganan dan dalam bakul atas ada berbagai-bagai makanan untuk Firaun, buatan juru roti. Tetapi burung-burung memakannya
dari dalam bakul yang di atas kepalaku. Yusuf menjawab, beginilah arti mimpi itu. 3 bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari, Fir'aun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuhmu. Dan terjadilah pada hari ketiga, hari kelahiran Fir'aun. Maka Fir'aun mengadakan perjamuan untuk semua pegawainya. Ia meninggikan kepala juru minuman dan kepala juru roti itu di tengah para pegawainya. Kemudian juru minuman itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Fir'aun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, di sini ya teman-teman, di Kejadian 41 ayat 9-14. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana. Beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bersyukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Fir'aun. Ya, mungkin teman-teman dalam proses Tuhan yang gak enak itu ya, akhirnya kayak kita melihat kesempatan untuk kita keluar dari keadaan kita yang sekarang gitu kan. Sama halnya kayak Yusuf ini. Dia melihat kesempatan dari juru roti sama juru minuman. Ya, bisa nih, mungkin mereka jadi jalan buat Yusuf untuk keluar dari penjara. Tapi ya ternyata nggak seindah yang Yusuf bayangkan ya. Justru Yusuf harus menunggu entah berapa hari gitu kan. Nggak dalam 3 hari itu akhirnya Yusuf bebas, tapi Yusuf masih harus nunggu sampai kepala juru minumannya ingat. Ya mungkin sama kayak halnya kita teman-teman, kita mungkin dalam masalah itu kan, kita ngelihat ada orang yang mungkin bisa membantu kita keluar dari masalah itu. Kita minta tolong sama orang itu gitu kan, kita buat perjanjian, ternyata orangnya malah lupa. Kita dilupain gitu kan. Tapi ya teman-teman,
dari yang kita bisa belajar dari prosesnya Yusuf ya. Akhirnya juga jalan keluar itu ada gitu kan. Akhirnya juga Yusuf dikeluarkan. Nah, sampai pada akhirnya kita masuk ke tahap yang terakhir ya teman-teman, dari mendesain baju dihias. Ya, kalau baju, kalau misalkan dress udah jadi gitu kan, mungkin masih ditambahin detail-detail sedikit, dikasih renda-renda, dikasih bunga, wani-wani gitu kan. Nah, sama halnya dengan kehidupan kita teman-teman. Kalau kita sudah mencapai akhir dari proses Tuhan ya, kita itu nggak cuma jadi asal jadi, tapi kita dihias. Di sini aku ambil dari Kejadian pasal 1 ayat 37 sampai pasal 1. Next. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawai pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, ini setelah Yusuf dikhianati sama saudara-saudaranya, setelah Yusuf dijual, dituduh, dimasukin ke penjara, dilupain sama temannya. Ya ini ya teman-teman, akhir dari kisahnya Yusuf. Dia bisa jadi orang yang berkuasa di tanah Mesir. Bahkan setelah ini pun janji Tuhan juga tergenapi. Waktu saudara-saudaranya datang ke tanah Mesir, mereka tanpa sadar sujud kepada Yusuf. Gitu kan. Ya. Sekarang teman-teman mungkin bertanya ya, kenapa sih kita tuh proses Tuhan itu harus semenyakitkan itu gitu kan. Next. Nah, waktu aku merenungkan ini ya teman-teman, Tuhan ngasih aku jawaban itu melalui YouTube Shorts. YouTube Shorts-nya itu waktu itu sebenarnya juga bukan membahas soal motivasi gitu ya. Itu bahasnya tentang manga. Di sini ada yang baca Chainsaw Man enggak? Enggak ada. Ya aku ceritain aja ya teman-teman. Jadi di Chainsaw Man itu diceritakan di awal ya, kalau tokoh utamanya itu miskin. Benar-benar miskin sampai dia makan roti aja. Itu bagi dia udah kemewahan. Sempet kalau mungkin teman-teman juga lihat di animenya ya, bahkan dia ditawarin suruh makan puntung rokok pun sama dia ditelen. Gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba teman-teman dia melalui proses yang gak enak itu, tapi tiba-tiba ada satu sosok nih gitu kan. Kita bilang aja kayak tiba-tiba ada orang yang mau ngasih dia kerjaan gitu kan. Bosnya dia ini ngasih dia kerjaan, ngasih dia rumah, ngasih dia makanan yang enak gitu kan. Dan semuanya itu ya teman-teman, semuanya itu dia
dia dapat dengan cuma-cuma gitu kan, langsung gitu. Dia diterima kerja, dia langsung dapat semua fasilitas itu gitu kan. Dia dapat apartemen, dia dapat makanan gitu kan, yang makanannya itu juga dia dapatnya dari gaji. Dia pengen punya pacar, itu pun juga langsung dapat gitu kan. Dan di situ karena dia dapat semuanya itu ya teman-teman, dia dapat semuanya itu tanpa melalui proses ya. Dia dapat itu kayak dengan cuma-cuma gitu, dikasih langsung sama bosnya. Dia ngerasa hidupnya setelah itu kosong gitu kan. Dia bingung gitu kan. Dia berpikir, apa yang terjadi kalau aku pengen sesuatu, atau aku dijanjikan sesuatu, aku udah kadung seneng, terus pas dapet ternyata biasa aja gitu kan. Dia nggak bisa bersyukur. Nah, dan dari situ dia dapat satu pelajaran ya teman-teman. Ya ini, dengan melalui proses yang sulit, proses yang menyakitkan itu, dia bisa bersyukur, dia hidup bahagia. Ceritanya teman-teman sampai sekarang itu dia masih dapat banyak cobaan ya di manganya itu. Sampai sekarang masih ongoing, dia masih diproses gila-gilaan gitu ya. Tapi dari situ ya YouTubernya ini dia ngomong gitu kayak justru karena dia diproses seperti itu, ketika semua prosesnya itu selesai, dia ngerasa kayak hidupnya itu lebih berarti. Dia merasa lebih bahagia. Ya, next. Ya ini ya teman-teman quotes yang aku dapat ya. Gimana caranya kita bisa bersyukur hidup bahagia kalau kita nggak pernah ngerasain hidup susah. Ini tuh aku rasain ya teman-teman. Aku ngerasa kalau aku hidupku penuh dengan privilege. Penuh dengan privilege gitu kan. Aku berangkat sekolah bisa naik mobil, gak perlu panas-panasan gitu kan. Kalau capek bisa sandaran di kursinya. Sampai akhirnya aku ngerasain berangkat kuliah harus naik motor. Tanganku gosong. Kalau kehujanan gitu kan harus ngiup di bawah jembatan, masang jas hujan dulu. Gitu kan. Kadang kalau di terabas jalan kena kaca helm, hujannya kena kaca helm, gak bisa ngelihat jelas. Apalagi kalau mungkin teman-teman pernah ngelihat helmku ya, helmku tuh ada kaca filmnya teman-teman. Jadi kalau malam hujan-hujan, itu aku paling gak suka naik motor karena gelap. Itu kayak kita kalau teman-teman pakai helmku ya, itu kayak kita malam-malam pakai kacamata hitam. Bener-bener yang kelihatan cuma lampu rem mobil, lampu rem motor gitu kan. Mau dilap juga malah tambah buram kalau kena hujan. Di situ aku jadi akhirnya bersyukur kayak aku bersyukur mama dikasih fasilitas mobil gitu kan. Di mobilnya ada wipernya. Ada alat yang buat ngelap kacanya gitu kan. Aku juga ngerasain teman-teman naik motor waktu macet-macet ya. Ya walaupun kalau motor macet-macet itu bisa jalan terus gitu kan. Tapi capek. Rasanya capek gitu kan, punggung harus duduk tegak terus. Nyalip-nyalip berapa truk, berapa mobil gitu kan. Aku kalau macet-macet gini ya pulang gitu, naik mobil, aku enggak masalah teman-teman kayak mau nyampainya kapan gitu kan, mau cepat atau mau lama. Kalau capek ya tinggal senderan aja gitu. Aku jadi bersyukur aku bisa punya mobil. Ya sama halnya kayak coach ini ya teman-teman, kayak gimana caranya kita bisa bersyukur hidup kita bahagia kalau kita gak pernah ngerasain hidup sulit. Tuhan
kalau Tuhan pengen kita pengen ngasih kita sesuatu yang istimewa gitu ya. Tuhan pengen memastikan kalau kita tuh bilang terima kasih sama Tuhan. Gitu kan. Masa mau sih teman-teman kayak teman-teman ngasih sesuatu terus gak mengharapkan minimal kayak kata terima kasih gitu. Teman-teman pasti berharap lah, dan ini juga yang Tuhan pengen teman-teman dalam hidup kita ya. Kita nggak ada pilihan lain. Bahkan Tuhan Yesus aja untuk mencapai tujuan hidupnya ya sebagai juru selamat kita, dia harus melalui proses yang sulit, yang menyakitkan juga. Dia harus dicambuk, disalibkan gitu kan. Nah, malam hari ini ya teman-teman, yuk kita mau kumpul iCare yuk, next. Coba nih, teman-teman ya nanti sharing di iCare masing-masing gitu kan. Teman-teman pernah gak mungkin mengalami proses yang menyakitkan dari Tuhan gitu kan, tapi endingnya ternyata indah. Ternyata itu proses dari Tuhan yang menguntungkan kita. Yuk coba kumpul ke grup iCare masing-masing ya. Buat iCare Sabtu, halo teman-teman, perhatiin dulu ya. Buat iCare Sabtu yang laki-laki, pria-pria, bergabung sama Koming dulu ya. Ini supaya cepat. Terima kasih. Ya teman-teman silakan ya segera, yuk cari tempat terus bisa sharing satu dengan yang lain. Pernah nggak ngalami proses Tuhan yang mungkin menyakitkan gitu ya? Betul ya Karen ya? Yang mungkin membuat sedih, membuat kecewa, tapi ternyata endingnya adalah sesuatu yang indah. Ternyata endingnya kalian bisa ngerti, oh ternyata begini toh maksudnya aku harus ngalami ini dulu. Gitu. Tadi ada Audi. Yuk promet segera, yuk waktunya terbatas.
Teman 5 menit lagi ya. Grupnya yang sudah, Aiselnya bisa mendoakan, bisa berdoa untuk anggotanya.
Sudah teman-teman? Oke, yang sudah bisa kembali ke tempat duduknya, supaya saya bisa tahu yang sudah yang mana. Yuk segera duduk, yuk. Yuk segera duduk, kita mau berdoa. Ya teman-teman, mungkin beberapa di antara kita mungkin lagi menghadapi proses ya, seperti yang disampaikan sama Koeren tadi ya, menghadapi proses demi proses, mungkin menyakitkan, mungkin bikin jengkel dan lain sebagainya, tapi percayalah kalau segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu semua ada di dalam kendali Tuhan, amin? Ya, jadi kalau sedih ya boleh sedih tapi tidak usah sedih-sedih amat gitu ya. Karena Tuhan tetap bersama dengan kita dan pasti rencananya Tuhan yang terbaik buat hidup kita. Kalau hari ini mungkin masih belum melihat maksudnya Tuhan seperti apa, tapi percayalah nanti pada endingnya itu kita akan menuai sukacita bersama dengan Tuhan. Oke, gitu ya. Tidak usah baperan ya, jangan putus asa. Tetap semangat, tetap jalan terus bersama dengan Tuhan. Nanti Tuhan di setiap harimu, setiap detikmu akan menunjukkan ini loh rencanaku, ini loh maksudku seperti ini. Gitu ya teman-teman. Oke, kita mau akhiri ibadah kita malam hari ini, kita berdoa ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya hidup kami ada di rencana-Mu, kami percaya kami ada di setiap pandangan mata Tuhan, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya setiap proses yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau sedang membentuk kami menjadi sebuah bejana yang indah, menjadi sebuah baju yang maha indah Tuhan, bikinan tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya hari demi hari Tuhan semakin membukakan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau lihat Tuhan, kami mau terus berjalan dengan Engkau dan kami akan melihat bahwa Tuhan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami mau kembali kepada kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan terus bersama-sama dengan kami, sukacita-Mu Tuhan terus bersama-sama dengan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami malam hari ini. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati. Tolong peserta baptisan besok Sabtu bisa tinggal dulu sebentar. Peserta baptisan bisa ke kanan saya, ya ke pojok.